Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang teori kesatria. Jadi, apa sih teori kesatria itu? Teori kesatria adalah sebuah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang dibawa oleh golongan kesatria, atau para perwira atau para prajurit. Teori ini digagas oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda bernama Cornelis Christian Berg atau C.C. Berg. Datangnya para perwira atau prajurit ke Nusantara pada sekitar abad ke-4 sampai abad ke-5 dikarenakan mereka mengalami kekalahan saat terjadi perang di India. Para rombongan itu datang ke Indonesia melalui jalur laut atau jalur perdagangan Indonesia. Mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa datangnya para prajurit atau perwira merupakan pelarian mereka atas kekalahan yang diterimanya saat berperang. Dikarenakan mereka datang dari India dan sudah lama tinggal di India, maka secara tidak langsung mereka membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oleh sebab itu, Nusantara mempunyai banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang bercorak Hindu-Buddha, seperti prasasti, candi, kesenian, dan benda bersejarah lainnya. Penentang teori kesatria. Teori yang berisi tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ternyata dikritik oleh dua orang ahli sejarah, yaitu Frederick David Cambauss dan Nicholas Johannes Krohn. Frederick David Cambauss menentang teori kesatria karena kebenarannya akan teori ini belum bisa dibuktikan. Menurutnya, tidak ada prasasti yang menjelaskan bahwa seorang kesatria membawa masuk ajaran agama dan kebudayaan ke Indonesia. Frederick berpendapat bahwa jika memang benar para kesatria yang datang dari India ke Indonesia melakukan perkawinan, maka seharusnya keturunan dari mereka menggunakan bahasa rakyat dari rumpun Arya seperti bahasa Tamil atau bahasa Prakrit. Nicholas Johannes Krohn berpendapat bahwa masih ada unsur Indonesia dalam penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh para kesatria ketika masuk ke Indonesia. Dari pendapat itulah, Nicholas Johannes Krohn membuat kesimpulan bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia memiliki peran yang cukup aktif dalam terbentuknya budaya Indonesia Buddha. Pendukung teori kesatria. Meskipun teori kesatria ini ada yang menentang atau memberikan kritiknya, tetapi teori kesatria ini juga didukung oleh dua orang ahli, yaitu J.L. Mengs dan Mukherjee. J.L. Mengs berpendapat bahwa pada abad ke-5 banyak kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran, sehingga mereka yang masih bertahan hidup termasuk keluarga kerajaan tersebut melarikan diri ke Indonesia. Mukherjee mendukung teori kesatria melalui pendapat yang ia ungkapkan. Ia mengatakan bahwa kaum yang berperan atau ikut andil dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah para petualang yang mayoritas terdiri dari orang-orang yang memiliki kasta kesatria. Mereka yang kalah peperangan saat tinggal di India mencoba mencari tempat pelarian yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Nusantara atau Indonesia menjadi tempat yang dipilih oleh mereka. Faktor yang memperkuat teori kesatria: jiwa semangat dan berani untuk menaklukkan suatu wilayah dan kehancuran kerajaan-kerajaan India Selatan. Sedangkan faktor yang memperlemah teori kesatria adalah tidak ada bukti prasasti, kaum kesatria tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, serta tidak ada bukti tertulis dalam catatan. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.